Menziarahi Makam Sunan Kuning, sebuah esai karya Hamidullah Ibda. Ketika mengajak teman-teman WA berziarah ke Sunan Kuning Semarang, mereka justru marah. Sampeyan ki ngawur, mosok ngajak ke tempat lokalisasi PSK. Respon salah satu teman. Saya tak bisa menjelaskan panjang lebar dialog di grup WhatsApp itu. Jika dipaksa, bisa salah paham. Di grup saya itu isinya kaum intelektual, rata-rata dosen. Mereka masih terdoktrin Sunan Kuning atau akrab disebut SK. Itu lokalisasi prostitusi, PSK, hiburan malam, tempat membuang lendir, jajan, dan mabuk. Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning makin terkenal lantaran Pemkot Semarang sejak awal 2018 berencana menutupnya sesuai instruksi Kemensos karena menarget Indonesia bebas prostitusi 2019. Wacana penutupan resosialisasi Argorejo makin kuat. Ditambah bertepatan bulan Ramadan tahun ini. Penelusuran saya maksud lebih pada kesalahan sejarah dan stigma buruk Sunan Kuning. Soal penutupan menjadi urusan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pelurusan tak hanya soal resosialisasinya, melainkan nama atau idiom Sunan Kuning yang melekat tempat pelacuran. Sunan Kuning memiliki nama asli Son An Ing, Kanjeng Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi. Lantaran lidah orang Jawa susah menyebut bahasa Tionghoa, Soen An Hin menjadi Sunan Kuning. Sunan Kuning hidup sekira abad 17 Masehi. Sedangkan Belanda datang pertama kali ke Nusantara untuk berdagang pada 1596-an. Awalnya berdagang, namun lama-lama Belanda menjajah. Pada 1602, Belanda mendirikan VOC, sebuah BUMN atau kongsi dagang dengan sistem company dan merugikan warga Nusantara. Saat itu perlawanan dimulai, termasuk Sunan Kuning ikut andil di dalamnya. Getah penjajahan itu tak hanya bagi pribumi, namun orang Tionghoa juga mendapat perlakuan sama dari kolonial Belanda. Dalam buku Ethnic Chinese in Indonesia, etnis Tionghoa di Indonesia, Melitan Gyoklan menyebut pada periode awal kolonialisasi Hindia Belanda, masyarakat keturunan Tionghoa oleh Belanda dijadikan tukang dalam pembangunan kota Batavia di pesisir barat Laut Pulau Jawa. Nasib perbudakan, kerja tanpa upah, dan embargo kekayaan Nusantara itu dilawan para pahlawan. Dalam buku Geger Pacinan 1740 sampai 1743, Persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC, menyebut Sunan Kuning turut menunjukkan taji melawan penjajah. Sunan Kuning bersama Kapiran Kepanjang dan Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo, mengobarkan perlawanan sengit terhadap VOC di wilayah kekuasaan Mataram. Meski minoritas, namun orang Tionghoa turut bersumbangsi melawan Belanda dan menyebar ajaran Islam. Gus Dur pun sebelum, saat, dan setelah menjadi Presiden RI konsisten merangkul etnis Tionghoa meski pada mereka yang bukan Islam. Sunan Kuning menjadi bukti Tionghoa meski minoritas. Namun rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap Islam sangat tinggi. Banyak tokoh Muslim Tionghoa berperan menyebar Islam. Sebut saja Abdul Karim Oi atau Oi Cheng Hin, Tan Hock Liang atau Anton Medan, Lau
Chuan Tio, Haji Junus Cahya, dan lainnya. Mereka sangat nasionalis, religius, dan setia NKRI. Jika ada tokoh Muslim Tionghoa mengkhianati NKRI, hakikatnya mereka su'ul adab pada pendahulunya. Salah satunya pada Sunan Kuning yang berjasa besar pada Islam di Indonesia. Kuburan Sunan Kuning ditemukan Mbah Saribin, buyut dari Sutomo, juru kunci kuburan Sunan Kuning yang sekarang masih hidup. Dari literatur yang dijelaskan Rukardi, Saribin dulu kehilangan 5 ekor kerbau. Lalu ia sempat meminta petunjuk dengan bersemedi di Kuning Pekayangan. Saat membersihkan semak belukar di sana, ia menemukan batu nisan yang itu adalah kuburan Suen Ang In. Sebelumnya, ia ditemui beberapa sosok pengemudi kereta kencana. Dalam persemedian itu, Saribin sempat berkomunikasi dengan para penunggang kereta tersebut. Saat muncul, mereka memperkenalkan diri sebagai Kanjeng Sunan Kuning bersama Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Ambarawa, beserta para abdi, yaitu Mbah Kiai Sekabat, Kiai Jimat, dan Kiai Majapahit. Sejak itu, Gunung Pekayangan dikenal tempat ngalap berkah dan bersemedi atau uzlah. Lantaran dianggap keramat dan tempat ngalap berkah, Nyai Si Singkang, warga Tionghoa dari Klaten, pernah datang ke lokasi kuburan Son An Ing. Si Singkang meminta tolong untuk menemukan emas berlian miliknya yang hilang di kereta api. 3 hari menyepi, Si Singkang akhirnya mendapat petunjuk. Emas berlian yang ia cari berada di kantor polisi. Sebagai ungkapan syukur, Si Singkang membangun nisan cungkup permanen, membangun kuburan Sunan Kuning dengan model akulturasi Cina Jawa. Sebelum dikenal sebagai lokalisasi, Sunan Kuning menjadi tempat berziarah, bukan berzina. Penelitian Hidayat menyebutkan awal mula lokalisasi Sunan Kuning berdiri pada 1960-an. Sebelum dilokalisasi Sunan Kuning, operasi prostitusi di kota Lumpia ini berada di sekitar jembatan Banjir Kanal Barat, Jalan Stadion, Gang Warung, Gang Pinggiran, Jagalan, Jembatan Berok, Sebandaran, dan lainnya. Kemudian Pemkot Semarang meresosialisasi PSK di daerah Karangkembang, Semarang. Pada 1963, pemerintah memindahkan di sekitar perbukitan Argorjo. Lokalisasi Sunan Kuning ini diresmikan Wali Kota Semarang Hadi Subeno dengan SK Wali Kota Semarang nomor 21/15/17/66. Penempatan resminya pada 29 Agustus 1966. Dan tanggal itu diperingati hari jadi resosialisasi Argorjo tahun 2003. Istilah lokalisasi Sunan Kuning diubah menjadi resosialisasi Argorjo. Dari sejarah ini yang terjadi bukan penutupan, melainkan pemindahan saja. Sedangkan Sunan Kuning dikenal sebagai lokalisasi, bukan nama wali yang berlokasi tak jauh dari resosialisasi itu. Pendapat lain, Silado, menyebutkan Sunan Kuning sebenarnya memiliki nama populer Raden Mas Garendi. Para pemberontak Jawa Tionghoa kala itu menobatkan Sunan Kuning sebagai Raja Mataram. Bergelar Sunan Amangkurat V Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo.
Penobatan ini pada 6 April 1742 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sunan Kuning dinobatkan sebagai Raja Orang Jawa Tionghoa. Dari literatur sejarah di atas sudah jelas, Sunan Kuning bukan lokalisasi, melainkan nama wali penyebar Islam asal Tionghoa yang berpindah-pindah tempat di Indonesia. Tak diketahui pasti tahun berapa Sun Ang-in berdakwah menyebar Islam di Semarang. Namun, jasa dalam penyebaran Islam, penyatuan budaya Jawa, Islam, Tionghoa harus dirawat dan dilanjutkan sebagai ruh religiusitas, nasionalisme, pluralisme, dan toleransi. Sebelum melekat tempat prostitusi, peziarah di kuburan Sunan Kuning berasal dari berbagai daerah. Mereka tak hanya dari kalangan Jawa, namun Tionghoa, Cina, dan lainnya. Meski sudah terkotori tempat prostitusi, masih banyak peziarah melakukan penelitian, tahlilan, yasinan, dan pengajian yang kontinu berjalan. Kuburan Sunan Kuning ini berada 50 meter dari resosialisasi Argorjo, tepatnya di Bukit Mini di Jalan Sri Kuncoro 1 RT 6 RW 2 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Kota Semarang. Orang sekitar menyebut Bukit Mini itu Gunung Pekayangan, yang dulu dijadikan tempat semedi Mbah Saripin penemu kuburan Sunan Kuning. Pada Senin 9 April 2018 telah dilaksanakan pengajian mujahadah Nihadul Mustaghfirin. Pengajian itu merupakan acara rutin setahun sekali tiap bulan Rajab. Pengelola resosialisasi Argorjo melakukannya karena itu pesan dari guru mereka, almarhum Gusmuh Tegalrejo. Dulu Gusmuh pernah berpesan pengelola mengajak masyarakat warga binaan resosialisasi Argorjo mengaji. Gandulono wong kae kenalke karo para kiai, bina mereka dan kenalkan kepada kiai. Demikian pesannya. Secara humanis, Sunan Kuning memang wali bernasib kelam karena terkotori lokalisasi. Perlu penelitian, kajian, dan penelusuran panjang agar Sunan Kuning berada pada makamnya. Perlu ziarah spiritual, intelektual, dan ziarah politik agar kuburan Sunan Kuning ini benar-benar bersih dari kotoran. Meski susah, setidaknya membuka wacana rencana masa depan agar Sunan Kuning benar-benar Sunan Kuning, bukan lokalisasi dan prostitusi. Beberapa pendekatan bisa dilakukan. Pertama, penutupan resosialisasi Argorjo harus dikaji mendalam. Tak mudah menutupinya. Harus ada tim peneliti dan perumus konsep pemindahan sampai pada solusinya. Kedua, Kemensos, Pemprov, Pemkot, pengelola resos, aktivis, LSM atau ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, warga resos harus duduk bersama mencari solusinya. Ketiga, jika resmi bubar, harus disulap menjadi wisata religi dan mengembalikan Sunan Kuning pada makam kewaliannya. Tahun 2016, Pemkot Semarang pernah melontarkan solusi penutupan resos ini. Pemkot berencana menjadikan ruang terbuka hijau berupa taman. Bahkan membangun pondok pesantren nasional. Wacana ini bisa dilakukan untuk mengubah citra Sunan Kuning. Prostitusi memang bukan satu masalah saja. Ada banyak faktor. Meski demikian, cita-cita, perjuangan, dan jasa Sunan Kuning begitu besar bagi perkembangan Islam. Bahkan
para pekerja seks menikmatinya dengan mencari rezeki lewat pekerjaan haram itu. Sunan Kuning mampu menyebarkan Islam, menghidupi para PSK, dan berjuang untuk NKRI. Kini, siapa yang berjuang untuknya?